Salam selamat sejahtera semua, jumpa lagi bersama gue di channel Agung K3 aku. Kita sekarang akan membahas teori dasar dalam keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu adalah teori domino. Sebelum gue ngebahas terkait dengan teori domino, silakan Safetyzen yang belum mensubscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang belum komen ya, silakan untuk komen untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang belum untuk nge-like videonya, silakan di like video ini jikalau membuat kalian mendapatkan manfaat terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Teori domino K3, teori domino keselamatan kesehatan kerja, merupakan salah satu teori dasar ya dalam ilmu K3, dalam ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Teori ini dipelopori oleh Henry. Nah, Henry ini siapa sih sebenarnya? Jadi Henry ini merupakan salah satu pionir dalam dunia keselamatan kerja. Menurut biodata, beliau lahir di tahun 1881 dan pernah menjadi asisten superintendent of the engineering and inspection division di sebuah perusahaan asuransi. Jadi memang karena tugasnya, karena pekerjaannya kebanyakan di dunia asuransi, maka Bapak Henry ini ya, dia sering mereview banyak sekali kasus-kasus kecelakaan, termasuk kecelakaan-kecelakaan di tempat kerja. Henry ini juga pernah menjadi dosen mata kuliah keselamatan kerja di Universitas New York. Nah, salah satu karya yang terkenal dari Bapak Henry ini adalah bukunya yang berjudul Accident Prevention, A Scientific Approach, yang telah diterbitkan dalam 3 edisi. Ya, BTW, meskipun dibilangnya adalah bukunya terkenal ya, tapi semenjak gue menjadi mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, ataupun ketika sudah bekerja ya sampai sekarang, ya gue masih kesulitan sih untuk menemukan buku ini. Ya, jikalau ada Safetyzen yang pernah membaca gitu ya, atau tahu cara untuk mendapatkannya, ya silakan untuk ketik di kolom komentar buku ini. Nah, buku dari Accident Prevention and Scientific Approach ini banyak sekali konsep-konsep keselamatan kerja yang masih dipakai hingga sekarang. Salah satunya adalah konsep dari teori domino. Ya, terkait dengan domino itu kan merupakan kartu permainan ya, bentuknya tipis-tipis. Dia itu kan ada satu kartu, ada kayak lingkaran-lingkarannya gitu ya, mencerminkan berapa sih nilai dalam setiap kartu. Nah, yang menarik di domino ini bisa kita susun sedemikian rupa ya, dengan posisi berdiri gitu, kemudian kita susun. Kemudian jikalau kita jentikan jari kita di salah satu susunannya, maka dia akan jatuh menimpa kartu lain yang berdiri, kemudian terus dia akan merembet hingga ke kartu terakhir yang berdiri. Analogi seperti ini digunakan oleh Henry untuk menceritakan ya, atau untuk mendeskripsikan kecelakaan kerja dari awal mulanya hingga menjadi sebuah kecelakaan yang menghasilkan injury atau menghasilkan kerugian. Teori domino versi Henry menceritakan adanya 5 kartu domino yang berdiri ya satu sama lain mempengaruhi. Jikalau satu kartunya itu jatuh, maka bisa untuk menjatuhkan kartu-kartu yang lain. Dari 5 kartu tersebut ya kita akan membahas. Kartu yang pertama disebut sebagai Social Environmental Ancestry. Jadi kartu ini menjelaskan tentang kepribadian pekerja. Ada beberapa pekerja yang keras kepala, rakus, ceroboh, dan ini menurut Henry pada saat itu perilaku ini dapat diwariskan turun-menurun. Makanya disebut sebagai Social Environmental Ancestry. Yang kita tahu ancestry merupakan warisan ya, warisan dari leluhur gitu, sifat dari sononya lah gitu ya, yang dalam konteks teori domino K3 ini sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Nah, di dalam perkembangan awal-awal dalam dunia keselamatan kesehatan kerja itu ada namanya teori accident proneness ya. Jadi teori di mana menyebutkan bahwasannya ada beberapa individu yang memang sudah dari sananya tuh rentan sekali terhadap kecelakaan kerja. Nah, itu di awal-awal, tapi semakin kesini semakin berubah, semakin tidak menyalahkan individu. Kemudian kartu domino yang kedua dalam teori domino K3 Henry ini adalah fault of person. Kartu ini menjelaskan bahwasannya
Kartu ini menjelaskan bahwasanya tadi yang social and safety environment itu bisa berwujud ya, bisa berwujud menjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh individu. Ya, dia akan membentuk sebuah kepribadian ya, seperti temperamen, ketidakpatuhan, dan kecerobohan yang nanti bermanifestasi pada kartu yang ketiga. Nah, kartu yang ketiga ini adalah kartu unsafe act dan unsafe condition. Kartu yang ketiga ini langsung menjelaskan terkait dengan penyebab langsung dari sebuah kecelakaan. Ya, Henry menjelaskan bahwasannya faktor penyebab langsung seperti menjalankan mesin tanpa peringatan dan ketiadaan pelindung mesin. Jadi memang ketika kita menjalankan mesin tanpa adanya pelindung, maka itu langsung dapat berakibat terhadap kecelakaan. Sementara faktor lain kayak misalnya sifat dari pendahulu, sifat yang diwariskan, kemudian manifestasi dari sifat itu merupakan sifat yang tidak langsung ya, tidak langsung dari kecelakaan. Henry menganalisa bahwa perilaku dan kondisi tidak aman merupakan faktor kunci untuk mencegah kecelakaan. Dalam hal ini domino yang paling mungkin untuk diangkat sehingga tidak mungkin kecelakaan. Jadi untuk mencegah agar domino itu tidak merembet ya dari satu kartu ke kartu yang lain, maka kartu dominonya itu harus diangkat ya, sehingga tidak akan menyebabkan munculnya kartu domino yang kelima, yaitu kartu domino loss. Yang menurut Henry ada 4 alasan mengapa orang melakukan tindakan tidak aman. Yang pertama adalah sikap yang tidak pantas, pengetahuan dan kemampuan yang kurang, fisik yang tidak memadai, lingkungan fisik, serta mekanik. Ya, Henry juga kemudian membagi lagi kategori unsafe act, unsafe condition ini menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Misalnya ada seorang pekerja yang selalu bekerja tidak aman karena kurangnya pengawasan dari supervisor. Bekerja tidak aman dikategorikan sebagai penyebab langsung. Sementara rendahnya pengawasan dari supervisor bisa dikategorikan sebagai penyebab tidak langsung. Ya, penyebab tidak langsung ini sebenarnya merupakan efek ya atau pengaruh dari manajemen yang sifatnya dia bisa laten gitu. Jadi sifatnya ya mungkin tidak terlihat ya, cuman dia itu kalau misalnya ada kecelakaan kemudian kita tarik root cause-nya, itu bisa ketemu dari manajemennya. Kemudian kartu domino yang keempat adalah accident, kecelakaan. Ya, kalau kecelakaan ini ya apapun itu kejadiannya yang mana tidak direncanakan kemudian bisa menyebabkan kerugian, menurut versi Henry digambarkan sebagai kejadian seperti jatuhnya orang, tertimpanya orang dari objek jatuh, merupakan contoh umum kecelakaan yang dapat menyebabkan luka ya. Jadi kecelakaan yang mendapatkan luka ini sangat disorot dalam bukunya Henry. Kemudian kartu domino yang kelima adalah injury atau luka. Nah, luka ini tentunya mengakibatkan loss ya, mengakibatkan kerugian. Luka muncul dari kecelakaan dan beberapa jenis kecelakaan yang telah Henry jelaskan dalam explanation of factors. Ya, seperti misalnya lukanya adalah patah tulang, kemudian amputasi terhadap jari-jari ya karena misalnya kejepit dari mesin. Nah, itu adalah bagian dari kartu domino Henry yang kelima, yaitu injury. Dari kelima kartu domino Henry ini nanti bisa dikembangkan menjadi salah satu tools dalam menginvestigasi kecelakaan kerja. Ya, dalam arti kita bisa membuat why-nya ya, dari misalnya kecelakaan tersayat di jari. Kita bisa melihat nanti dari unsafe act-nya apa, unsafe condition-nya apa, bahkan hingga ke fault of person, bahkan juga hingga ke social ancestry-nya. Nah, tapi sebenarnya dari teori domino ini itu kan sudah lama sekali ya keluarnya ya. Nah, untuk saat ini ya, untuk kekini-kinian itu sangat banyak kritik yang ditujukan kepada teori domino ini. Salah satu kritik terkait dengan teori domino ini adalah porsi yang sangat besar itu ditunjukkan kepada manusia sebagai penyebab kecelakaan. Jadi dari Henry itu menyebutkan ada 88% penyebab kecelakaan itu adalah dari manusia atau dari unsafe act, dari perilaku tidak aman. Nah, pernyataan ini ya sejujurnya banyak sekali kritiknya ya, karena sebenarnya manusia itu selain
bisa mendapatkan kecelakaan, manusia itu kalau kita lihat dari sisi satunya lagi, dari sisi tindakan amannya, sebenarnya manusia juga banyak sekali melakukan tindakan aman. Ya, perkembangan terkait dengan teknologi yang menyebabkan kita bisa bekerja dengan lebih aman itu adalah salah satu bukti bahwasannya manusia juga berkontribusi dalam membuat lingkungan kerja yang lebih aman. Contohnya terkait dengan mesin-mesin ya. Sekarang sudah banyak mesin-mesin yang punya sensor gitu ya, punya aspek K3 yang lebih bagus, kemudian terkait dengan ergonomis sekarang sangat diperhatikan dalam mendesain sebuah produk agar pekerja-pekerja nyaman dalam bekerja dan lain-lain. Jadi sebenarnya jikalau manusia ditunjuk ya sebagai penyebab utama kecelakaan itu tidak adil, karena sekali lagi manusia juga banyak berperan dalam menyebabkan keamanan ya, peningkatan K3 di tempat kerjanya masing-masing. Ya, kritik-kritik terkait dengan Henry ini ya sebenarnya adalah wajar ya. Karena apa? Karena Henry ini kan salah satu pionir ya dalam K3 dan itu sudah sangat lama. Jadi perkembangan keilmuan itu belum seperti sekarang. Dan ketika dan kritik terkait dengan teori Henry ini salah satunya dilakukan juga oleh Hollnagel yang mempelopori safety 1, safety 2. Hollnagel dalam bukunya memberikan contoh ya dalam suatu kecelakaan kereta yang terjadi di Stockholm dalam hari Selasa 15 Januari 2013. Saat itu ada sebuah kereta yang lepas ya dari pengunciannya ya, yang lepas dari kendali kantor pusat. Kereta itu meluncur sejauh 2,2 km tanpa ada yang mengendalikan. Kemudian kecepatannya 80 km per jam. Jadi sekereta ini mendapatkan derailment ya, jadi keluar dari rel. Kemudian ketika dilakukan investigasi, dilakukan pengecekan, ternyata di dalam kereta itu ada seorang cleaning service. Nah, lantas muncul banyak teori yang menuduh bahwasannya si cleaning service ini melakukan sabotase ya terhadap kereta sehingga kereta bisa bergerak sendiri. Nah, tapi ternyata setelah si cleaning service ini sadar dan menceritakan kronologisnya secara lengkap dan detail, nah akhirnya muncullah kebenaran ya. Kebenarannya adalah bahwasannya sebenarnya ketika kereta itu bergerak, si cleaning service itu kebetulan ada di kereta. Dan si cleaning service ini malah justru ingin menyelamatkan kereta agar tidak terjadi derailment. Tapi apalah daya, kereta sudah terlanjur menabrak, akhirnya membuat dia pingsan. Contoh lain yang dikemukakan oleh Hollnagel adalah terkait dengan kecelakaan di Dupont La Porte, di mana ada 4 orang pekerja yang meninggal akibat adanya exposure ya atau pajanan gas metil merkaptan yang keluar. Dan yang kita tahu bahwasannya sebenarnya DuPont ini merupakan salah satu perusahaan yang banyak sekali yang menelurkan ide-ide terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Jadi ketika ada karyawan di DuPont La Porte ini yang dia kepajan metil merkaptan kemudian dia meninggal, ada beberapa yang menuduh bahwasannya mereka melakukan unsafe act gitu. Sesuai dengan teori yang disebutkan oleh DuPont bahwasannya 96% kecelakaan kerja terjadi karena unsafe act. Nah, setelah dilakukan investigasi, ditemukan fakta bahwasannya DuPont tidak pernah memberikan instruksi kepada para pekerjanya untuk menggunakan perlindungan pernafasan selama tugas perbaikan jalur pipa. Selain itu, DuPont juga tidak memberikan deteksi gas beracun, detektor ya, dan juga sistem ventilasi yang baik. Hal ini tidak hanya membahayakan pekerjanya, tapi juga penduduk sekitar. Dari temuan tersebut, kita dapat merecek lagi ya, dapat meninjau kembali apakah benar bahwasanya 96% kecelakaan itu karena unsafe act. Faktanya dalam kecelakaan DuPont ini, yang salah malah justru ke manajemennya gitu ya. Bukan karena ke pekerjanya, malah ke manajemennya yang tidak melakukan training, tidak memberikan APD, tidak memberikan gas detektor. Anyway, terkait dengan teori domino ini ya harusnya memang kita pahami karena biar bagaimanapun teori ini adalah yang membentuk K3 di awal-awal masa pertumbuhan keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga sampai sekarang sih masih banyak konsep-konsep K3 yang berangkat dari kerangka teori domino ini. Itu jadi kita harus sangat paham terhadap teori domino K3. Citizen semua, itu adalah penjelasan gua, Agung K3ku, terkait dengan teori domino K3 versi Henry. Jika lo Citizen punya pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Jika lo netizen suka video ini karena memberikan manfaat untuk Citizen, silakan di like. Dan jika lo Citizen ingin tahu lebih banyak terkait dengan K3, silakan subscribe channel ini.
Gua Agung Katigapu, salam selamat.